Dalam hadis lain Nabi katakan la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla, tidaklah satu kaum dia duduk dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di situ tidaklah mereka berzikir kecuali haffathumul malaikah. Yang pertama, mereka kita semua dikelilingi sama malaikat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi aunihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbil ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min yaumina hada ila yaumin tuzanu fihi sayyi'at wal hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil zakirin wa qa'idi gurril muhajjalin. Hadratal kiram wal muhtaramin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi la yaqudu qaumun yadhkuruna Allaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal kiram wal muhtaramin, sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul fadilah, guru kita murabbina Al-Ustaz Haji Abdullah Januri Syafi'i, ya, mata'allahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, selalu dalam berkah rahmah ridho Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para asatidz, wabil khusus ada Kiai Solih dari Bekasi, ya Ustaz, dan ada Kiai Solih, guru kita Al-Ustaz Subhan Hidayat SAG, Al-Ustaz Nasuha, Ustaz Mustalih, Ustaz Yono Arifin beserta jamaah hadrahnya, Ustaz Fatur Rahman, ada Ustaz Heri, ada Ustaz Abdul Muin, ada Ustaz Haji Ahmad Nisin, Al-Mukarram Bapak RT Ahmad Kosasi, Bapak Ardi Wijaya selaku DKM Al-Jihad, dan semua para hadirin, para asatidz, pengurus Al-Haramain. Barangkali ada yang terlewat dalam ucapan saya, mohon maaf. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah, dan doa buat Bapak Ibu semua. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Pagi ini, hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir ke satu majelis yang hakul yakin ini majelis yang Allah muliakan, majelis yang Allah berkahi, majelis yang Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Kelihatannya yang hadir segini, Pak, ya. Yang ibu datang dari rumah dari pagi kemarin sampai jam sekarang nih, ya, dari tadi duduk berdiri, sekarang udah duduk lagi.
udah belok sana sini duduknya, dari nyender ya dan lain sebagainya, itu pahalanya nggak kehitung, pahalanya nggak kehitung, banyak banget. Kalau Allah takdirkan saat ini Bu, misalnya detik ini abis ini kita nggak pulang lagi ke rumah, nggak nyampe ke rumah nih, Allah panggil kita pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yakin insya Allah kita semua min ahlil jannah. Amin ya robbal. Ada makhluk Allah yang namanya malaikat ikut hadir di sini. Kalau saya yang ngomong, Bapak Ibu boleh nggak percaya, tapi ini yang ngomong Nabi Muhammad. Percaya apa nggak Pak? Percaya. Aku yakin walaupun kita nggak lihat malaikat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innalillahi malaikatan sayyarah. Allah itu punya malaikat berapa banyak? Sekian banyak. Allah yang tahu. Yang wajib kita tahu ada berapa deh? 10. Siapa aja? Jibril, Mikail, Israfil. Hah? Banyak amat Kak. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Udah cukup 10 aja. Ya 10 aja kebolak-balik gitu. Ya 10 yang wajib kita tahu, tapi hakikatnya Allah punya sekian banyak malaikat. Di antaranya ada namanya malaikatan sayyarah yang tugasnya ngapain? Keliling. Kira-kira dia keliling ngapain? Yatufuna fit turuq yatamisuna ahla dzikri ay majalis dzikri. Di mana malaikat ini setiap hari dia keliling ngapain? Nyari orang-orang yang lagi zikir, nyari ahli zikir, nyari majlis zikir. Ngapain dia nyari? Dia duduk di sini hadir. Sampai kapan? Sampai ya, ntar selesai doa dia pulang, nggak ikut makan-makan dia. Dia pulang ya. Sampai dalam hadis yang panjang itu Allah nanya, dari mana kalian ikut hadir di sini? Dia sebut namanya, yang hadir di sini satu-satu disebut. Ya, malaikat tahu nama kita nggak Pak? Tahu dari mana? Malaikat jangankan nama Pak, malaikat itu paham semua bahasa. Apa buktinya malaikat paham semua bahasa? Bapak ngomongin orang pakai bahasa Jawa, dicatat nggak malaikat Pak? Catat. Pakai bahasa Inggris, ya stupid you misalnya gitu ya, misalnya contoh, ya dicatat nggak malaikat? Catat. Pakai bahasa Jerman, dicatat. Atau dalam hati doang, nggak ngomong, di dalam hati doang ngomong, catat nggak Pak? Dicatat. Jangankan cuma nama, dicatat nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka keliling, setelah keliling, ketika faida wajadu qauman yadhkurunallah, ketika mereka mendapati ada kaum, pas mereka keliling nih ke Rawadenok, mampir di sini. Lah ini ada majlis Al-Haramain. Dia hadir di sini, dia ikut. Apa kata malaikat? Fatanadau. Mereka manggil-manggil kita nih. Sayangnya kita nggak dengar. Mereka manggil, berseru kepada kita, ngomong apa? Halummu ila hajatikum. Marilah kita menuju hajat-hajat kalian. Artinya majlis zikir ini bukan sekedar masalah akhirat, bukan masalah ibadah saja, tapi dari majlis ini Allah kabulkan hajat-hajat kita. Ya, hajat dunia, hajat akhirat. Maka ada doa tadi itu, Allahumma ya Rabbana, cukup ona luberono, ya beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji, longo haji, barokahe, nabi, wali. Insya Allah saya paham artinya. Ya, pernah dijawab sedikit. Insya Allah paham. Itu doa luar biasa. Kaitannya sama hadis Nabi, fahalum ila hajatikum, marilah, ya kata malaikat, mari kita menuju hajat-hajat kalian. Fayahufuna bi ajnabihim ila sama'id dunya. Lalu kemudian setelah itu malaikat apa itu? Kita ditutupin sama malaikat nih. Ya, dinaungi sama malaikat dengan sayap-sayap mereka sampai mana? Sampai ke langit dunia. Ya, ini keutamaan majlis di zikir. Jadi banyak yang hadir nih Bu, kelihatannya segini, kita hakul yakin banyak malaikat hadir. Dalam hadis lain Nabi katakan, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla, tidaklah satu kaum dia duduk, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian di situ tidaklah mereka berzikir kecuali hafat hubul malaikah. Yang pertama, mereka kita semua dikelilingi sama malaikat. Yang kedua, gosyiat humur rahmah, kita semua, mereka yang zikir, kita semua yang zikir diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah,
Lalu yang ketiga turun sakinah. Apa sakinah? Ketenangan batin, ketenangan hati yang nggak bisa didapat Bu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang hidupnya enak, harta banyak, jabatan tinggi, tapi nggak tenang dia. Ya, sakinah itu didapatkan diantaranya mereka yang berzikir. Udah zikir sekian lama belum tenang juga, terus berzikir sampai 450 kali ya tadi, subhanallah tadi. Terus belum tenang juga, terus berzikir sampai saatnya akan Allah berikan ketenangan batin. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang paling penting juga. Disebutkan mereka yang hadir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya satu-satu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutin Bu, Pak, di hadapan para malaikat. Si ini dari guru-gurunya dulu nih disebutin namanya. Pengurusnya disebutin. Ibu-ibu disebutin, semua disebutin namanya. Di hadapan malaikat. Makanya ketika Allah kata Nabi, idza habballahu 'abdan, kalau Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Yang pertama, fana ada Jibril. Allah panggil malaikat Jibril. Jibril sini. Ya. Kemudian Allah katakan begini kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, saya cinta sama si fulan ini. Saya suka ini pada Ustadz Haji Abdullah Danuri. Ya, Syafi'i beserta jamaahnya, saya cinta sama beliau, fa ahibbahu, cintailah dia. Lalu kemudian apa yang dilakukan malaikat Jibril? Fana ada Jibril ahlas sama. Setelah Allah dipanggil malaikat Jibril, disuruh mencintai hambanya yang Allah cintai tadi, lalu Jibril memanggil apa? Penduduk langit. Penduduk langit. Ya, bukan Serawadenok jumlahnya Pak. Nggak kebayang, lebih banyak dari penduduk bumi. Para malaikat dipanggil. Setelah kumpul, apa kata malaikat Jibril? Ya ahlas sama, i'lamu annallaha ahabba fulanan. Ketahuilah bahwasanya Allah cinta sama si fulan ini. Wa inni uhibbuhu lillah, dan saya cinta dia nih karena Allah. Fa ahibbuhu, maka kalian semua penduduk bumi, penduduk langit, cintailah dia. Makanya ada orang golongan tabi'in yang dapat gelar majhulun fil ardi, masyhurun fis sama. Namanya nggak terkenal sama sekali di muka bumi, nggak dianggap sama orang, dipandang sebelah mata, tapi di langit, di kalangan penduduk langit viral, ya, namanya viral, nggak ada yang nggak kenal, setiap gang tahu, dari RT 1 sampai RT 12 semuanya tahu. Di kalangan penduduk langit, siapa namanya? Uwais Al-Qarni, tabi'in, ya, hidup di desa Al-Qarn, tinggal cuma sebatang kara sama ibunya, nggak ada yang nganggap dia, dipandang sebelah mata karena memang paling miskin di kampungnya. Tapi ketika meninggal dunia, apa yang terjadi? Ketika meninggal dunia, tiba-tiba banyak orang berpakaian putih mau ngurus jenazahnya, sekian banyak ratusan orang, ya, bahkan ada yang mengatakan ribuan orang datang berpakaian putih. Ada yang mengurus jenazah, ada yang mandiin, yang sholatin, yang ngafanin, yang nganter ke makamnya. Ternyata itu siapa? Para malaikat yang Allah utus untuk mengurusnya jenazah Uwais Al-Qarni. Begitu kalau Allah sudah merahmati, mencintai seorang hamba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini bahwa majlis ini majlis yang berkah. Maka mudah-mudahan kita istiqomah hadir terus sampai kapan? Sampai mati. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak banyak yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya pengen kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rezeki dan lain sebagainya. Setiap kita ini pasti pengennya bahagia, Pak. Ya, pengennya bahagia. Ya. Maka tadi di antara kebahagiaan kita ya kita berzikir, kita bersolawat. Tadi saya bilang pahalanya nggak kehitung banyaknya, karena memang tadi dari zikir kita, dari sholawat kita. Saat kita cinta Nabi, kita sebut namanya lewat sholawat, sallallahu ala Nabi Muhammad. Dengar Pak, Nabi Muhammad? Dengar. Kata siapa? Kata Nabi. Kita baca sholawat ke Nabi di Rawadenok RT 1 RW 12. Ini suara kita nyampe ke makam Nabi. Tidaklah seseorang berselawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhnya kepadaku untuk menjawab salamnya. Sekian banyak selawat tadi kita sampaikan dijawab sama Nabi
Nabi Muhammad. Satu salawat Allah balas 10 kebaikan. Nggak kehitung salawat kita lewat yang dibacakan tim hadroh dan kita baca juga tadi. Makanya pahalanya amat sangat baik. Mudah-mudahan Nabi Muhammad itu luar biasa, Bu. Kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Sayyidul Walid Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau punya kitab namanya Mafahim Yajibu Antusohah. Dalam satu halaman kitabnya, beliau menceritakan satu hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan begini, falamma iqtarafa Adam al-khoti'ah, ketika Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam melakukan kesalahan. Nah, ini yang perlu agak diluruskan sedikit. Ya, sering kita dengar Nabi Adam itu ada bahasa begini, Nabi Adam terbujuk rayuan setan, rayuan iblis. Nggak pantas kayaknya seorang Nabi terbujuk rayuan iblis. Kisahnya betul, Nabi Adam itu terbujuk rayuan daripada iblis. Ada sebabnya, Pak. Ya, Allah perintahkan, Allah larang ngapain? La taqroba hadhihish sajarah. Jangan dekati pohon ini. Sebenarnya bahasa khuldi itu bahasa iblis. Allah nggak nyebut nama pohonnya. Yang nyebut siapa? Iblis. Khuldi itu artinya pohon keabadian. Kalau kamu pegang pohon ini, makan buahnya kamu abadi, disebut sajaratul khuldi. Ya, Allah perintah jangan deketi ini pohon. Akhirnya dibujuk sama dibujuk 2 kali, sekali 2 kali, 3 kali nggak kena. Terakhir apa senjata iblis? Pada ayat waqo sama huma inni lakuma minan nasiin dalam surat Al-Baqarah. Jadi ini intinya kenapa Nabi Adam itu akhirnya terbujuk sama iblis. Karena pada akhirnya iblis sumpah. Iblis menyebut nama Allah. Wallahi. Iblis bilang begitu. Ketika iblis bilang wallahi, saking cintanya Nabi Adam sama Allah, saking takzimnya Nabi Adam sama Allah, nggak mikir lagi. Oh, udah, langsung dimakan itu buah. Bapak cinta sama bini nih, Pak. Seneng banget sama bini. Ada tetangga bilang, Pak disuruh pulang. Nggak mikir lagi, langsung pulang. Suruh pulang sama bini, langsung pulang. Ya, itu sayang apa cinta, Pak? Beda-beda. Udah tipis ya. Ya, itu yang terjadi sama Nabi Adam. Makanya ke dalam riwayatnya, hadis qudsi itu Nabi Adam dipanggil sama Allah. Kata Allah, kenapa kau langgar perintahku? Apa kata Nabi Adam? Wa izzati ya Rabb, demi keagunganmu wahai Rabb, anila azunnu anila a'taqidu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya nggak ngira, kata Nabi Adam, ada yang berani bersumpah dengan namamu untuk berbohong. Ya, intinya apa? Saya nggak ngira, ya. Kalau ada orang nyebut namamu tapi ternyata dia bohong, dia pikir, Nabi Adam pikir ketika disebut nama Allah itu udah benar, makanya dia nggak mikir lagi. Makanya Nabi Adam itu, ya, adalah orang yang berdosa at-taqi karena saking cintanya dia kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamma tarofa Adam al-khoti'ah. Nah, ketika Nabi Adam berbuat salah ini, Nabi Adam berdoa. Tahu Pak doanya? Doanya begini. Ya Rob, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, kata Nabi Adam, dengan haknya Muhammad, ampuni dosa saya. Itu waktu Nabi Adam diciptakan, udah ada Nabi Muhammad belum? Belum. Makanya Allah nanya berikutnya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, gimana kau tahu Muhammad sedangkan saya aja belum nyiptain Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Adam? Ya Rob, innaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika. Ya, ketika kau ciptakan aku, kau tiupkan ruhku, kata Nabi Adam. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban, dan saya lihat di tiang-tiang arsy ada kalimat tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa inni a'lamu, dan saya yakin, saya paham, saya tahu, kata Nabi Adam, annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika, dan saya yakin, saya paham, engkau tidak pernah akan menyandingkan sesuatu bersama dengan namamu kecuali sesuatu itu adalah makhluk yang paling kau cintai. Ini menurut Nabi Adam. Saya nggak kenal Muhammad, tapi saya yakin nggak mungkin kau cantumkan namanya di samping namamu, kecuali dia ini orang hamba makhluk yang paling kau cintai. Iya, cerdas Nabi Adam. Kalau nggak cerdas nggak jadi Nabi, Pak. Maka akhirnya apa kata Allah? Sodak taya Adam.
Innahu la ahabbal khalqi ilayya. Sesungguhnya orang ini nih, Muhammad yang belum saya ciptain ini makhluk yang paling saya cintai. Fad'uhu bihaqqihi, maka doalah dengan haknya. Tawassul dengan tawassul kepada Nabi Muhammad. Kepada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, kepada para wali, kepada orang-orang soleh. Fad'uhu bihaqqihi ghafartu laka, saya ampuni kamu. Falaula kaya Adam ma khalaq, falaula Muhammadan ya Adam ma khalaqtuka. Kalau tanpa Muhammad saya nggak akan ciptain kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi hebatnya Nabi Muhammad, ya. Nabi Adam berdoa tawasulnya pakai nama Nabi Muhammad. Disebut Nabi Muhammad. Nabi Musa. Tahu Nabi Musa, Bu? Tahu Nabi Musa? Ya, kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Nabi Musa itu satu ketika dia berdoa, minta apa? Pengen dijadiin umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, coba bayangin, Nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, begitu agungnya Nabi Muhammad dan kita umatnya. Makanya kata Nabi, anna hazzukum minar rusul wa anna antum hazzi minal umam wa anna hazzukum minar rusul. Saya ini bagian keberuntungan buat kalian, aku sebagai rasulmu, dan kalian adalah keuntungan buatku sebagai umatku, kata Nabi. Ya, kita bersyukur pada umat, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti kalau kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita banyak banget rezeki yang kita dapat. Semua orang pengen bahagia. Ya, orang kaya pengen bahagia. Orang miskin pengen bahagia. Penjahat pengen bahagia, Pak. Koruptor pengen bahagia. Perampok, begal pengen bahagia. Pengen bahagia. Cuman ciri-ciri orang bahagia, sudut pandang orang bahagia itu beda-beda. Ada orang yang menurut dia sumber kebahagiaan harta, dia cari harta sebanyak-banyaknya. Nggak peduli, nggak ikut dikit dan lain sebagainya. Ada orang yang menurutnya kebahagiaan itu adalah kejabatan, dia raih jabatan dengan cara apapun yang dia bisa. Kita bahagia, kita diantaranya hati tenang saat ikut majlis zikir. Ini rezeki yang luar biasa. Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau ulama besar di Kairo, di Al-Azhar. Beliau pernah membagi rezeki itu jadi 4. Jadi berapa? 4 tingkatan. Yang pertama, al-malu adna darajati rizki, kata beliau. Harta itu derajat rezeki yang paling rendah. Ya, yang paling rendah, ya. Makanya siapa aja Allah kasih harta, orang baik dikasih harta, orang jahat dikasih harta. Kalau seandainya rezeki harta itu ukuran kemuliaan seseorang, harusnya Nabi Muhammad orang yang paling kaya. Tapi faktanya enggak, karena harta itu bukan segala-galanya. Harta yang paling bagus siapa? Harta di tangan orang soleh. Ya, di tangan orang soleh kan jadi harta yang berkah. Yang kedua, rezeki yang kedua apa? Al-afiyah. Wal afiyatu a'la darajati rizki. Afiat, ada sehat, ada afiat. Makanya kita kalau doa mintanya 2, sehat wal. Sehat itu apa? Sehat itu badan, Bu, jasmani. Seger bugur ini sehat. Afiat itu pikiran, batin. Ya. Ibu kalau disuruh milih mau sehat aja mau afiat, badan sehat, badan kuat, tapi pikiran berantakan. Pilih yang mana? Pengennya sehat wal afiat. Kita pengen cuman, banyak orang nggak, Pak, yang sehat badannya sehat, segar bugar, pikirannya ruwet, kusut. Ada nggak? Banyak. Kita pengennya sehat wal. Makanya ini kita baca doanya. Dalam sholat kita baca kan, kita minta. Apa itu mintanya? Apa doa yang paling banyak yang kita baca lagi sholat, Pak? Bu, lagi ngapain? Saat duduk di antara 2 sujud. Apa doanya? Robbi firli warham wali walidayya. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Robbi firli, tawatinya Allah ampuni aku. Ya. Rabbi firli warhamni, minta tadi warhamni, minta dikasih rahmat. Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni apa, Bu? Ceburkan aku. Apa wajburni? Tutup aib-aibku.
ya. Wajburni warfa'ni, apa? Angkat derajatku. Warfa'ni warzuqni, ini paham pas ini. Warzuqni apa? Supaya dikasih rezeki, baik rezeki yang kelihatan atau yang nggak kelihatan, yang kita rasakan secara langsung atau tidak kelihatan. Warzuqni terus Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini, biar dikasih hidayah, dipertahankan hidayah kita. Wahdini terus. Nah, ada kalimat wa'afini, minta supaya sehat wal afiat. Ya, sehat wal afiat. Karena apa artinya? Apa artinya rumah harta banyak, badan sehat tapi pikiran berantakan. Wa'afini rezeki. Yang ketiga apa? Wasolahul abna afdolu darojatir rizki. Yang ketiga anak yang soleh. Ya, ini yang hadir insya Allah anak yang soleh solihah semuanya. Ya, yang nggak sempat hadir juga anak yang soleh solihah. Amin ya robbal. Wasolahul abna afdolu darojatir rizki. Ya, dan juga anak yang soleh itu derajat rezeki yang paling afdol. Apa afdol? Yang paling utama. Harta banyak, jabatan tinggi, badan sehat walafiat. Punya anak, ini contoh, punya anak 5 durhaka semua, enak Pak? Naudzubil. Mendingan punya anak 10 soleh semua ya, soleh soleha semua. Ya, makanya solahul abna, punya anak soleh itu untungnya dunia akhirat. Ya, anak durhaka belum di akhirat, di dunia kita udah dibikin susah. Mudah-mudahan wasilah hadir kemari, anak cucu setelah kita jadikan anak yang soleh. Amin ya robbal. Wa solahul abna afdalu darajati rizki. Ada yang keempat, yang paling penting apa? Wa amma ridwanullahi ta'ala fahuwa tamamur rizki. Ini yang paling penting. Adapun ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini rezeki yang paling utama. Apalah artinya harta yang banyak, jabatan tinggi, badan sehat, anak banyak, kalau Allah nggak ridho. Maka ridho Allah yang paling kita butuhkan. Makanya kata qaul hikmah, kalau kata ulama begini, ridhon nasi goyatun la tudrok, wa ridhollahi goyatun la tudrok, fatruk ma la yudrok, wa adrik ma la yudrok. Ridhon nas, ridhonya manusia, bikin semua manusia senang, nggak akan bisa. Ibu bisa Bu bikin satu orang Sarawadenok senang sama ibu? Bisa Pak, satu Sarawadenok bikin senang sama kita. Semua orang senang sama kita bisa, Sarawadenok aja dah. Nggak bisa. Satu RW bisa bikin satu RW bikin senang sama kita? Nggak bisa, pasti ada aja yang nggak senang, ada aja yang iri. Nggak usah satu RW, satu RT dah. Bisa bikin satu RT senang sama kita semua? Nggak bisa Pak, pasti ada yang nggak senang sama kita. Ya, Pak RT berusaha, saya bikin warga saya biar senang sama saya, nggak bisa. Pasti ada warga yang nggak senang, nggak suka, yang iri dan lain sebagainya. Satu gang nih segini nih bisa bikin tenang, nggak ada aja. Satu rumah aja kadang ada yang nggak senang sama kita, barangkali ada anak bapak yang nggak senang sama bapak, ya cuma nggak ngomong doang, nggak bisa. Makanya membuat semua manusia senang itu sebuah pencapaian usaha yang nggak pernah bisa tercapai. Waridallahi goyatun la tudrok, sedangkan berusaha meraih ridho Allah itu sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan. Fatruk ma la yudrok, maka tinggalkan apa yang nggak mungkin bisa dicapai. Wa adrik ma la yudrok, dan capailah apa yang tidak boleh ditinggalkan. Kita hadir kemari semata-mata ingin menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak sampai jam berapa nih Tad? Nah, sudah ya. Dan ya mudah-mudahan sedikit ini ada hikmahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan sisa usia kita menjadi usia yang berkah. Di antara usia yang berkah ini kita hadir ke majlis zikir Al-Haramain ini. Ini udah pasti insya Allah Allah berkahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dalam hadis beliau, idza ahabballahu abdan as-salahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hambanya, Allah kasih asal sama dia. Sahabat nanya, wa ma asaluhu ya Rasulullah, apa itu asal? Makna asal itu apa? Kata Nabi, ayyuwaffiqahullahu li'amalin sholih summa yaqbiduhu, yaitu Allah kasih taufik dia untuk beramal soleh, rajin ngaji, hadir ke majlis zikir,
ikut zikir terus, ngaji terus. Kemudian ketika dia sudah istiqomah, dia lagi istiqomah, udah rajin ngaji, Allah wafatkan dia. Sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Sering zikir, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan dia zikir terus, insya Allah meninggal dalam keadaan berzikir, dalam keadaan ngaji dan lain sebagainya. Rumusnya, kalau kita lagi malas zikir nih, kita lagi malas mau datang malas, ya, apakah hujan dan lain sebagainya. Ingat pesan Nabi, ya, ketika ada sahabat Nabi minta nasihat, pesan Nabi simple, idza kunta fi sholatika fasholli sholatam muwaddi'in. Kalau kamu lagi sholat, kata Nabi, maka bayangkan, gambarkan itu adalah sholat terakhir. Hari ini zikir, kemudian rada malas datang, ingat jangan-jangan ini kesempatan terakhir saya zikir. Ya, jangan-jangan kesempatan terakhir saya ibadah, saya zikir. Udah datang, kalaupun ternyata benar kesempatan terakhir, habis zikir nggak lama meninggal dunia, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Demikian saya lagi akan menasihati diri sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berkahi kita semua, Allah rahmati kita semua, Allah istiqomahkan kita dalam keadaan termasuk orang-orang yang berzikir, orang-orang istiqomah dalam kebaikan si Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kelak kita semua dalam keadaan husnul khotimah.